Halo, ini merupakan video edukasi ujaran kebencian dengan anggota kelompok Muhammad Soleh Hashim, Muhammad Irfan Hidayat, Agil Ferdiansyah, Lena Sulistiani, Fatma Nurbaya, Inal Fisartiani, dan juga Suci Ilhami Somantri. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Apakah kalian tahu apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut pakar agama, dalam berbagai agama pun tidak dibolehkan adanya seorang umat yang melakukan ujaran kebencian karena akan menimbulkan fitnah, lalu seorang atau kelompok tersebut berpecah atau saling bermusuhan. Biasanya itu, ujaran kebencian diawali dengan perbedaan pendapat. Maka dari itu, bagi masyarakat, jika menemukan konteks yang berbeda pendapat, maka harus segera bermusyawarah agar tidak muncul yang namanya ujaran kebencian. Dalam berbagai agama pun kita saling bertoleransi, menghormati dan juga menghargai. Serta dalam agama lain pun kita harus bermusyawarah untuk mempersatukan umatnya. Jangan sampai umatnya itu terpecah belah dan saling bermusuhan. Kasus bullying semakin marak terjadi di Indonesia. KPAI pada tahun 2018 menyatakan bahwa tindakan bullying menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Tahun 2019, KPAI mencatat bahwa korban kekerasan psikis dan bullying masih tertinggi serta anak korban kebijakan dan kekerasan fisik berada di posisi kedua. Sementara kasus terendah adalah korban pengeroyokan dan kekerasan seksual. Tapi pada kenyataannya, bullying itu tidak terjadi hanya pada anak-anak, tetapi juga di kalangan mahasiswa dan juga terbilang lebih kejam dilakukan. Maka dari itu, stop bullying, hormati sesama, jadilah yang berbudi luhur dan bijaksana. Mengapa sih bullying itu harus dicegah? Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari segi hukum, terdapat pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana. Serta pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan didenda 72 juta rupiah. Maka dari itu, stop bullying, karena tindakan ini tidak hanya merusak kesehatan mental dan emosional seorang, tetapi juga menghambat pertumbuhan serta perkembangan positif dalam kehidupan mereka. Dampaknya itu bisa berlanjut jauh ke masa depan, mempengaruhi rasa percaya diri, hubungan sosial, bahkan potensi seseorang untuk meraih kesuksesan. Dengan menghentikan perilaku bullying, kita itu membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat yang lebih peduli, menghormati satu sama lain, dan juga membantu individu untuk berkembang tanpa adanya rasa takut ataupun tekanan yang berlebihan.